Halo Sobat Trader, kali ini kita akan belajar tentang trading dan juga psikologi trading teman-teman. Dan pembahasan kali ini tentang mengendalikan diri. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen jadi trader beneran, jadi trader sukses, kalian harus bisa mengendalikan diri pada 4 hal ini. Jika teman-teman bisa mengendalikan diri pada 4 hal ini, maka kalian akan menjadi seorang trader yang menghasilkan uang. Tapi sebaliknya, jika kalian tidak bisa mengendalikan diri pada 4 hal ini, maka kalian hanya akan buang-buang uang. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kendalikan dirimu pada 4 hal ini. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, dan di Broker XM ini ada program tambahan yakni program afiliasi atau menjadi afiliator Broker XM. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan komisi hingga $25 per lot, dan sekarang juga sedang ada liga afiliasi teman-teman. Jadi intinya banyak-banyakan undang teman aja, dalam periode tertentu nanti akan mendapatkan hadiahnya seperti itu. Nah, biar simple, biar jelas, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi. Di sini penjelasannya lengkap. Intinya adalah program undang teman nanti dapat komisi, sekaligus ada program liga afiliasinya juga selama periode masih berlangsung ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang mengendalikan diri. Pembahasannya dengan konsep yang sederhana kayak gini aja ya, karena saya nggak bisa editing teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi trader itu harus mengendalikan diri pada 4 hal ini. Yang pertama, nahan diri sebelum entry. Tahapan ini saja banyak orang yang sudah gagal teman-teman. Kenapa gagal? Karena dia nggak sabar menunggu. Jadi mengendalikan diri yang pertama adalah mengendalikan diri sebelum entry. Yakni pada saat menunggu teman-teman. Oke, misalkan saja teman-teman ya, hari ini adalah katakanlah tanggal 1 Mei. Atau mungkin 1 Juni ya katakanlah. Oh ya, tanggal 3 Juni ya. Sorry. Contohnya ini agak ngacak karena saya materinya juga ngacak. Wah, hari Senin nih tanggal 3. Teman-teman pagi buka market, belum ada momentum, berarti nahan diri dulu. Ini yang paling penting, nahan diri itu di sini dulu, teman-teman. Pagi liatin market, oh belum ada ternyata. Ya udahlah siang, oh belum ada siang. Ya udahlah sore, belum ada, berarti lanjut nahan diri di hari Selasanya gitu. Jadi trading itu teman-teman, nahan diri, mengendalikan diri yang pertama adalah sebelum kalian entry, kalian harus bisa mengendalikan diri untuk tidak entry sebelum waktunya. Ya, jangan pakai rumus buy dulu gitu. Buy dulu lah, ya sell dulu lah. Ntar gampang tinggal tambahin, ntar gampang tinggal entry lawan arah. Kayak gitu yang bikin banyak trader gagal. Alah, ini udah tinggi kok, sell dulu lah gitu. Yang penting sell dulu, ntar kalau naik sell lagi. Jangan. Jadi nahan diri sebelum entry itu penting ya. Ini jangan dipakai teman-teman. Jadi teman-teman belajar teknik yang benar-benar kalian bisa pahami, kalian bisa mengerti. Kalian tunggu sampai benar-benar muncul momentumnya. Inilah tahapan mengendalikan diri yang pertama. Sampai tahap ini saja kalau Anda gagal, ya susah gitu, Bro. Oke, saya kasih contoh ya di sini. Misalkan aja nih teman-teman ya. Di sini kan ini ada signal sell yang cukup bagus nih teman-teman. Nah, ini kan ada zona SNR, ada supply. Nah, di sini ada engulfing. Nah, pada saat dia naik sampai sini masih hijau ya, harus nunggu sampai engulfingnya ini muncul baru entry gitu. Misalkan sekarang jam 2 siang, tadi misalkan jam 12 ngecek belum ada engulfing, nunggu sampai jam 2 ini setelah muncul baru tuh entry. Ini ada signal sell di sini. Ini sebagai contoh, ini trennya juga bagus teman-teman. Ini masuk di zona seller ya, zona buyernya di sini ya, zona sellernya di sini. Nah, udah masuk juga di zona supply, ada SNR-nya di bawah, dikonfirmasi di sini. Dan proses nunggu ini lama, teman-teman. Inilah tahapan pertama mengendalikan diri yang banyak orang gagal. Jadi pahami 1-2 teknik dan kalian tunggu sampai teknik yang benar-benar kalian paham itu muncul di market. Itulah mengendalikan diri yang pertama. Oke, mengendalikan diri yang kedua, saat entry. Ya. Siapa di antara kalian yang awalnya itu cuman buka lot 0,01 ya, satu posisi ya, tapi lama kelamaan teman-teman bukanya kayak gini gitu,
banyak banget lama-kelamaan. Nah, inilah tanda-tanda seseorang gagal mengendalikan diri saat entry. Ya, jadi dia nambah entry terus gitu. Floating ditambahin. Awalnya sih ideal. Tapi lama-kelamaan jadinya nggak ideal gitu. Kelihatannya tambahinlah satu gitu. Tambahinlah satu. Tambahinlah satu. Ini berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,07. Udah nggak ideal lagi. Contoh modalnya $100 atau $200 kayak gitu. Jadi mengendalikan diri yang kedua itu adalah pada saat entry, teman-teman. Pada saat entry, tunggu aja gitu. Kasih SL, kasih TP ya, atau mungkin tunggu aja sampai benar-benar sampai di target. Nahan diri saat entry ini adalah hold profit juga, teman-teman. Banyak orang yang juga nggak bisa nahan diri saat profit. Profit dikit buru-buru tutup gitu. Pada saat minus langsung ditahan lama, itu juga sesuatu yang salah. Jadi nahan diri itu termasuk juga hold profit. Jadi pada saat sudah masuk ya, misalkan di sini ya, misalkan di sini ambil posisi apa ya namanya? Mungkin ini saya nggak begitu ahli pakai kayak gini tuh. Kalau praktek langsung bisa ya. Misalkan ambil posisi sell, kasih SL di sini, ya udah tunggu. Kalau perlu tinggalin. Itulah cara nahan diri saat entry. Jangan diubah-ubah. Karena apa? Karena kalau kalian ngubah analisa ya, analisa pertama itu yang benar, percaya sama saya. Pernah nggak kalian, misalkan kayak gini, ini teman-teman ambil posisi sell misalkan, wah kok nggak naik-naik, kalian ganti buy, ambil sell ya, ambil sell di sini, kok nggak turun-turun gitu, misalkan ya, ambil sell di sini, tujuannya kan turun kan, kok nggak turun-turun gitu, kalian ganti buy deh, itu turun nanti. Itu sering banget saya alami, dan saya bisa menyimpulkan bahwa analisa saya yang pertama itu yang paling sering benar. Jadi saya nggak mau yang namanya ngubah entry. Kalaupun salah ya udah biarin salah. Kalau teman-teman trading lama pasti mengiyakan tadi ya, ngubah entry ternyata yang benar itu yang awal. Kalau nggak pada saat kalian ragu, misalkan kalian sudah entry, ya ubah lagi jadi buy dari sell, ubah lagi jadi sell lagi, ubah lagi jadi buy lagi. Analisa yang pertama kalian itu biasanya yang benar. Jadi nahan diri saat entry itu sangat penting. Kalau sudah entry ya udah gitu. Batasi kerugiannya tinggalin. Tunggu sampai benar-benar entry kalian itu benar-benar oke atau enggak gitu, benar-benar SL atau TP gitu. Nahan diri yang ketiga, teman-teman. Nahan diri yang ketiga adalah setelah entry. Jadi pengendalian diri tahap ketiga itu setelah entry. Jadi setelah entry kalau memang apa itu namanya? Profit ya udah ya, loss ya udah. Setelah entry kan ini ya. Setelah entry itu maksudnya sudah close ya, teman-teman. Setelah close entry. Mau profit ya udah besok lagi. Kalau loss ya udah besok lagi. Itu kalau saya ya, teman-teman. Karena kalau kalian nggak bisa nahan diri setelah entry, ya, yang tadinya profit ya kalian entry lagi, cobain deh, tadinya kalian udah profit kalian trading lagi terus alasan scalping atau apa, ini nanti jadi rugi. Nah kalau awalnya kalian loss ya dan kalian maksain trading terus, ini rugi besar margin call. Jadi nggak ada ceritanya orang yang nggak bisa nahan diri setelah entry dia dapatnya lebih banyak, itu nggak ada ceritanya, teman-teman. Jadi pada saat kalian profit ya udah trading tuh profit, kalian entry lagi tuh, entry rugi yang belakang. Ya, profitnya hilang jadi rugi. Kalau udah rugi, trading terus ruginya makin gede, margin call. Jadi nahan diri setelah entry itu penting, teman-teman. Kasih jeda. Banyak orang yang setelah entry itu apa ya namanya? Entry lagi, lupa sama apa ya, tahapan pertama tadi. Jadi memang harus ini ya. Setelah ini teman-teman nahan diri setelah entry harus balik nunggu benar-benar ada momentum lagi. Jadi jelas ya teman-teman, sebelum masuk ke market kita harus nahan diri, nunggu dulu ada momentum. Nah setelah ada momentum ya mungkin seharian nunggu, sore ada momentum diambil, besoknya lagi close. Sabar ya, setelah close ya nahan diri lagi gitu, setelah entry balik lagi ke sini, nahan diri sebelum entry. Jadi kita harus banyak-banyak menahan diri, mengendalikan diri, teman-teman. Yang keempat adalah nahan diri saat nggak punya modal.
Ini juga penting teman-teman, karena banyak orang ya yang sampai istilahnya babak belur di dunia trading itu karena mereka nggak bisa nahan diri ini. Jadi nggak punya modal, maksain trading kayak gitu juga nggak bagus. Banyak cerita-cerita yang seperti ini tuh banyak. Saya dulu juga seperti itu. Jadi belum punya modal, adanya duit berapa, maksain deposit lagi. Akhirnya apa? Loss lagi. Jadi kalau memang nggak punya modal, nggak usah trading gitu. Kalau keuangannya belum bagus, nggak usah trading. Jadi ketika keuangannya sudah bagus, baru trading. Jadi ini teman-teman ya, apa ya namanya? Empat titik atau empat waktu penting yang kita itu harus bisa mengendalikan diri. Ini tak tulis nahan diri biar gampang ya. Yang pertama, nahan diri sebelum entry. Nah, teman-teman sebelum trading, misalkan udah deposit atau memang udah ada saldo ya, teman-teman lihatin ke market, oh belum ada, tahan. Ya, belum ada momentumnya, tahan. Ntar aja. Jangan maksain, ya jangan maksain, abai dulu lah, nggak apa-apa ini udah rendah. Nanti kalian keseret kalau kayak gitu ya. Yang kedua adalah ketika sudah entry. Ketika sudah entry buy, udah ada SL, udah ada TP, ya udah. Nggak usah diotak-atik bro. Kalau kalian otak-atik nanti kalian nggak apa ya namanya, nggak ketemu sama trading plan-nya. Kalian ubah lagi jadi sell, ubah lagi jadi buy, SL-nya digeser-geser, nggak ketemu sama trading plan. Apalagi tambahin lagi entry-nya, tambahin lagi, ditutup, dibuka lagi, nggak jelas gitu. Jadi setelah entry ya udah biarin dia kena SL atau sampai target TP. Yang ketiga adalah ketika teman-teman sudah TP atau SL, nahan diri setelah entry. Jangan dihajar terus ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman sudah profit di awal, kalian maksain trading lagi terus-menerus, yang belakang itu pasti rugi. Coba buktiin sendiri. Kalau kalian sudah rugi, kalian maksain terus, ruginya tambah banyak, margin call. Ya, yang keempat adalah nahan diri saat nggak ada modal. Ini buat teman-teman yang masih pemula, udahlah. Jangan maksain diri kalau memang nggak ada modal. Jadi belajar aja dulu teknik yang benar, pakai akun demo dan lain-lain. Sambil kerja, sambil usaha, ataupun yang lain-lain, sampai punya duit yang agak cukup. Ya, kehidupan ekonominya bagus, baru masuk lagi ke market. Oke teman-teman, jadi mengendalikan diri dalam dunia trading itu ada 4 hal ini. Ini juga termasuk apa itu namanya, enggak serakah. Ini juga di sini ya. Nah, diri saat entry enggak serakah, enggak ditambahin lagi. Enggak serakah itu juga di sini ya, mengendalikan diri untuk enggak serakah. Kalau sudah profit berhenti dulu. Ya, karena ada prosesnya kan gitu ya. Dari sebelum entry ya, sebelum entry, saat entry ya, sama setelah entry. Nah, dirinya di 3 titik itu. Jadi memang harus terus mengendalikan diri seorang trader itu.